Perkenalkan, nama saya Berliana Nafrita Hapsa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Geografis. Ya, di sini saya akan menjelaskan review saya tentang mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pokok pembahasannya di sini ada yang pertama, konsep dasar Sistem Informasi Geografis. Yang kedua, keunggulan sistem informasi geografis. Yang ketiga, data sistem informasi geografis. Dan yang keempat, peta. Konsep dasar sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis memiliki gabungan 3 unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Definisi dari sistem informasi geografis adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau manage, menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya. Definisi sistem informasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama menurut Aronoff tahun 1989. Sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Yang kedua, menurut Prof. Jacob Rais tahun 2001. Sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer dengan memakai data digital berujuk pada lokasi geografis di muka bumi. Kemudian, bagaimana cara kerja sistem informasi geografis? Yang pertama, merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. 2. Menggunakan peta dan unsur-unsurnya. 3. Informasi deskriptif unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database atau tabel-tabel relasional. 4. Unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. 5. Atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Komponen sistem informasi geografis. Ada manajemen, software, perangkat keras atau hardware, dan data dan informasi geografi. Adapun keunggulan dari sistem informasi geografis antara lain. Yang pertama, mampu mencari keterangan data atribut atau deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat pada informasi peta. 2. Kemampuan mengidentifikasi peta untuk menentukan unsur peta yang dideskripsikannya. 3. Mampu mengidentifikasi spasial untuk mengikuti kecenderungan perubahan tren spasial dari berbagai unsur-unsur peta. 4. Mampu mempolakan data atribut menjadi informasi spasial yang disesuaikan dengan representasi data spasialnya. Yang kelima, mampu membuat pemodelan informasi geografis melalui analisa spasial yang kompleks. 6. Kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. 7. Kemampuan untuk mencari detail berdasarkan area atau tema, membuat link ke data set lain, dan menganalisa karakteristik spasial dan update data dengan cepat dan murah. Yang terakhir, menghasilkan output sesuai kebutuhan seperti peta, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan sebagainya. Adapun contoh aplikasi dari sistem informasi geografis, ada environmental, public utilities, agriculture, marketing, healthcare, real estate, dan emergency. Fungsi dari sistem informasi geografis, yang pertama, bank data terpadu. Bank data terpadu itu memadukan data kartografi dengan data atribut dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS hingga memungkinkan mengolah bagai suatu kesatuan. Yang kedua, sistem modeling dan analisa. Ini digunakan sebagai sarana evolusi potensi wilayah dan perencanaan spasial atau tata ruang, tata lingkungan. Yang ketiga, sistem pemetaan otomatis, yaitu dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, sistem pengelolaan bergeoreferensi, yaitu untuk
pengelolaan operasional dan administrasi yang merujuk pada lokasi geografis. Dalam sistem informasi geografis, ada data-data yang dibutuhkan. Sumber data sistem informasi geografis antara lain data penginderaan jauh atau remote sensing, data lapangan, data peta atau map, data statistik, data GPS, dan wawancara. Data-data SIG terdiri dari data spasial, data deskriptif, dan data atribut. Data spasial adalah jenis data yang merepresentasikan objek-objek geografi yang penyajian datanya secara keruangan, atau disebut juga data posisi, data koordinat, atau data ruang. Data spasial ini dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut sebagai picture, atau picture element. Kemudian pada data raster itu terdiri dari kolom dan baris. Data raster disimpan dalam berbagai format seperti JPEG. Sedangkan untuk data vektor, struktur data yang digunakannya untuk menyimpan data spasial terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik itu bisa digunakan sebagai lokasi kota atau posisi tower. Sedangkan garis digunakan untuk menunjukkan rute perjalanan atau batasan daerah. Dan poligon menggambarkan danau atau negara. Data deskriptif. Data deskriptif merupakan uraian dari data atribut atau spasial yang lebih menjabar, seperti tabel, laporan, pengukuran, dan grafik anotasi. Data atribut. Data atribut adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat, menjelaskan suatu informasi, diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Contoh dari data atribut antara lain, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Fungsi data dasar dari sistem informasi geografis antara lain. Yang pertama, akuisisi data. Akuisisi data sebagai langkah awal proses untuk menentukan perilaku data. Kemudian, manajemen dan analisis. Manajemen dan analisis database spasial dan analisis spasial. Kemudian, laporan. Untuk membuat laporan visualisasi informasi spasial. Adapun kelemahan dari sumber data sistem informasi geografis yang pertama, pemanggilan data pada peta analog itu dicek secara manual. Analisisnya membutuhkan waktu yang lama, serta analisis spasialnya sangat rumit. Kemudian, untuk citra satelitnya secara umum hanya dapat mengenal objek, dan pada pengukuran lapangan observasi banyak tergantung dan tidak terkontrol. Kemudian, di sini akan menjelaskan mengenai peta. Definisi dari peta adalah gambaran umum fisik, gambaran unsur fisik terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar, simbol-simbol dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Peta juga memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, memberikan informasi suatu keberadaan lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian, dan tinggi suatu kenampakan serta macam permukaan muka bumi. Jenis peta secara umum dibagi menjadi dua, yaitu peta rupa bumi atau topografi dan peta tematik. Peta rupa bumi atau topografi adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, meliputi unsur-unsur alam dan buatan termasuk relief atau ketinggian objek-objek budaya. Peta topografi ini juga dikenal sebagai peta dasar, karena dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta yang lain. Kemudian yang kedua itu ada peta tematik. Peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Data tematik yang disajikan dapat dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Contoh dari peta tematik adalah peta diagram, peta distribusi. Berikut contoh dari peta tematik dan topografi.
Jenis peta berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu peta analog dan peta digital. Jika pada peta analog itu bersifat statis, jika pada peta digital bersifat statis dan dinamis. Pada peta analog, proses pembaruan atau updatingnya mahal, sedangkan pada peta digital lebih murah. Pada peta analog, diskrit lembar per lembar, sedangkan pada peta digital, fleksibel, tidak tergantung lembar. Pada peta analog, analisis yang dilakukan itu tidak langsung, sedangkan pada peta digital, analisisnya dilakukan secara langsung. Pada peta analog, modelingnya juga tidak dilakukan secara langsung, sedangkan pada peta digital dilakukan secara langsung. Untuk peta analog, generasi data memerlukan interpretasi, sedangkan peta digital tidak memerlukan interpretasi. Kemudian, jenis peta berdasarkan skala. Ada peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai 1:5000. Contohnya, peta hak milik tanah. Lalu peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya peta topografi. Kemudian peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya peta kabupaten provinsi. Kemudian ada peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Contohnya peta provinsi. Dan yang terakhir ada peta geografi, yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1.000.000. Contohnya itu peta dunia dan peta Indonesia. Di peta juga terdapat simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta. Berikut contoh-contoh dari simbol peta. Ada gedung dan bangunan lainnya, perairan, dan perhubungan masing-masing memiliki simbol-simbol sendiri. Jenis simbol peta. Jenis simbol peta itu ada simbol titik. Simbol titik ini digunakan untuk menyajikan tempat atau data yang posisional. Kemudian simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Simbol aliran itu untuk menyatakan alur atau gerak. Simbol batang itu untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lain. Dan ada simbol lingkaran untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Dan yang terakhir ada simbol bola untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volumenya semakin besar, dan sebaliknya, makin kecil simbol bola berarti volumenya semakin kecil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.